Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang dam, yang dimana dam ini banyak menjadi sebuah solusi atau sebuah ketetapan ketika seseorang melanggar dalam perbuatan wajib hajinya. Dam harus ditunaikan akibat pertama, karena dia meninggalkan wajib haji atau wajib umrah. Lihat kembali bagaimana wajib-wajib haji dan umrah. Kemudian yang kedua, melanggar pantangan ihram dengan sengaja disebut dengan dam sanksi. Jadi dam pada intinya ada dua. Satu ada dam pengganti, yang kedua ada dam sanksi. Kalau dam pengganti adalah karena dia melanggar wajib haji atau wajib umrah. Kalau dam sanksi karena dia melanggar pantangan ihram. Adapun pembagian di dalam pelaksanaannya, dam terbagi 4 bagian. Yang pertama, tertib takdir. Tertib takdir artinya berurutan menurut kesanggupan. Tertib artinya berurutan. Takdir menurut kesanggupan yang bersangkutan. Misalnya, konsekuensi dam ini adalah A, yaitu menyembelih seekor kambing di kota Mekah. Yang kedua, B, 3 hari berpuasa di Mekah dan 7 hari di tanah air. Maksudnya apa? Ketika dia tidak sanggup untuk membeli seekor kambing, maka alternatif turun ke bawah. Tapi harus mengukur kadar kemampuannya. Kenapa dia mendapatkan dam yang demikian? Pertama, wajib mengeluarkan dam ini karena A, melaksanakan haji tamattu. Nah, jadi seluruh jamaah yang melaksanakan haji tamattu, dia wajib mengeluarkan dam untuk mengganti tamattunya. B, haji qiran. Haji qiran adalah haji yang menyatukan antara umrah dengan haji. Kemudian tidak wukuf di Arafah. Tidak wukuf di Arafah, dia sudah tidak mendapatkan hajinya karena wukuf adalah bagian daripada rukun dan dia harus bayar dam. Yang keempat, tidak melontar jumrah yang tiga lontaran tidak dilontarnya, maka dia mendapatkan seekor kambing. Tidak mabit di Muzdalifah secara penuh, maka dia wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Tidak mabit pada malam tasyrik. Tadi sudah kita jabarkan 3 malam dia tidak melakukannya. Nah, maka dia harus bayar dam. Tidak ihram dari miqat, kena dam. Tidak tawaf wada. Nah, tawaf wada nanti tawaf terakhir ketika orang ingin pulang ke tanah air, melaksanakan tawaf perpisahan, maka bayar dam yang demikian, yaitu menyembelih seekor kambing. Yang terakhir adalah tidak berjalan kaki bagi mereka yang memiliki nazar untuk berjalan. Nah, ini yang disebut dengan tertib takdir. Tertib berurutan menurut kadar kesanggupan. Yang kedua, namanya tertib ta'dil, berurutan menurut kesanggupan tapi boleh diganti dengan kadar persamaan nilai. Jadi dia diganti dengan persamaan nilai. Misalnya menyembelih unta, kalau dia tidak mampu boleh dengan menyembelih seekor sapi. Kalau dia tidak mampu diganti dengan 7 ekor kambing. Kalau dia tidak mampu, boleh diganti dengan seharga 7 ekor kambing untuk makan fakir miskin. Artinya dengan uang yang demikian harus dia memberi makan fakir miskin. Namanya tertib ta'dil. Ada tertib takdir, itu nanti yang pertama, tidak boleh dipilah-pilih. Wajib memilih A, wajib memilih B. Kapan? Wajib memilih A. Yang pertama harus A dulu. Kalau dia tidak sanggup baru turun ke bawah. Kalau ini dia boleh memilih. Namanya tertib ta'dil, berdasarkan persamaan nilai. Kapan dam ini diberlakukan? Ketika seseorang melakukan hubungan badan sebelum dia menghalalkan atau sebelum ihram dilepas. Jadi dalam kondisi dia berihram, dia berhubungan suami istri. Ini kena. Yang ketiga namanya takhyir taqdir. Takhyir memilih antara 3 atau pilihan alternatif dan berkadar pasti. Yang pertama menyembelih seekor kambing. Yang kedua puasa 3 hari.
yang ketiga sedekah untuk 6 orang miskin. Dia boleh memilah-milih. Yang mana? Saya mau menyembelih kambing saja, saya puasa 3 hari saja, saya sedekah untuk 6 orang miskin. Apa konsekuensinya? Wajib mengeluarkan dam ini karena mencabut 3 helai rambut berturut-turut, sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau 3 helai itu dianggap sudah terkena dam, maka dia boleh memilih 3 hari misalnya, atau dia bersedekah 6 orang miskin. Memotong 3 kuku atau lebih sengaja atau tidak sengaja. 3. Memakai pakaian berjahit atau bertangkup bagi laki-laki dengan sengaja. Ingat garis bawahnya ya, sengaja. Yang keempat, menutup kepala dengan sengaja bagi laki-laki. Jadi pakai peci misalnya ketika berihram, maka kena dia dam ini. Kemudian yang kelima, memakai wangi-wangian dengan sengaja. Dengan sengaja, sudah tahu dia ini berihram, tidak boleh berwangi-wangian, tiba-tiba keluar lip, tiba-tiba ada di situ hand sanitizer yang berwangi, dia pakai, dia sapu atau dia bersabun, nah, ini kena dengan dam dengan kondisi sengaja. Ya, kalau tidak sengaja maka tidak masalah. Melakukan pendahuluan hubungan seks atau perbuatan rafas, maka hati-hati yang suami istri atau yang memang rawan untuk melakukan yang demikian. Yang terakhir, melakukan hubungan seksual antara tahallul 1 dan tahallul 2. Ini konsekuensinya. Kalau tahallul 1 dan tahallul 2 antara patrah ini dia melakukan hubungan seksual, maka terkena dam takhyir takdir. Yang terakhir yang disebut dengan takhyir ta'dil. Takhyir ta'dil adalah pilihan alternatif dan berkadar persamaan nilai. Jadi persamaan nilainya: A. Menyembelih binatang buruan yang ia buru atau membeli makanan seharga dengan binatang itu kemudian disedekahkan, atau dia boleh berpuasa 1 hari, atau boleh dia memberi makan fakir miskin 1 mud 1 orang. Karena apa? Dam ini diberlakukan atau takhyir ta'dil ini berlaku jika A. membunuh binatang buruan, B. memotong pohon-pohonan atau mencabut tanam-tanaman diharam sengaja atau tidak sengaja. Binatang buru-buruan itu bagaimana Pak Ustadz? Oh, binatang buru-buruan itu yang memang diburu, misalnya ada burung dara, dilemparnya dengan batu kemudian mati. Tapi kalau nyamuk tidak ada yang memburu. Andai kata ada yang memakan nyamuk maka kena itu. Jadi istilah nyamuk tidak mengapa. Bahwa binatang buruan adalah sifatnya yang diburu dan dibolehkan orang memakannya. Inilah yang disebut dam di dalam perkara haji dan umrah. Ingat ada 2 ya. Pertama, dam sebagai sanksi karena dia melanggar pantangan ihram. Yang kedua adalah dam pengganti karena dia melakukan sesuatu di dalam wajib haji, maka konsekuensinya dam haji atau dam pengganti. Ada 4 tadi. 1 yang disebut dengan tartib takdir, 2 tartib takhyir, yang ketiga yang disebut dengan tartib tahyir ya, tahyir takdir, yang ketiga, yang keempat takhyir ta'dil. Inilah yang disebut dengan dam.